Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipa Parkan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konflik orang tua dengan anak pada masa dewasa. Sebagai makhluk sosial, hubungan satu manusia dengan manusia lainnya tidak selalu berjalan mulus. Terkadang ada saja gesekan yang diakibatkan perbedaan cara pandang atau pemikiran individu yang berbeda. Kemampuan menghadapi konflik itu menjadi hal yang sangat penting dimiliki, terutama bagi anak-anak usia remaja dan orang tua. Remaja awal merupakan waktu ketika konflik antara remaja dan orang tua meningkat tajam. Biasanya ini terjadi bersamaan dengan perubahan fisik dan kemampuan pikir anak yang berkembang dan menemukan cara pandang baru. Peningkatan konflik anak-anak dengan diskusi mengikuti perkembangan orang tua remaja seperti perubahan biologis saat pubertas, perubahan kognitif termasuk peningkatan idealisme dan penalaran logis, perubahan sosial yang berpusat pada kebebasan dan identitas, dan perubahan sosial pada orang tua yang memasuki dewasa madya. Banyak konflik yang mencakup kejadian sehari-hari keluarga seperti membersihkan kamar, kerapian pakaian, jam pulang, hingga tidak berbicara di telepon selamanya. Pada masa remaja awal, konflik jarang melibatkan masalah seperti obat-obatan dan penyimpangan. Ada kemungkinan pengaruh pula budaya dan agama yang dapat mengurangi konflik. Peningkatan kebebasan sebagian remaja sebagai respon oleh para orang tua pemberontakan, namun secara psikologis, keluarga yang sehat menyesuaikan diri pada remaja untuk mencapai kebebasan dengan memperlakukan remaja dengan cara yang lebih dewasa dan lebih melibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sementara itu, keluarga yang tidak sehat secara psikologis lebih sering mengungkit-ungkit kekuasaan orang tua. Pencarian jati diri remaja dan otonomi juga kerap menimbulkan kebingungan dan konflik bagi banyak orang tua. Satu aspek penting dalam otonomi adalah otonomi emosi, yang merupakan kapasitas melepaskan ketergantungan seperti anak kecil kepada orang tua. Peningkatan otonomi pada remaja terkadang membuat sosok orang tua seperti orang lain di luar keluarga. Perbedaan gender biasanya memberikan otonomi lebih bebas pada remaja pria daripada remaja perempuan. Perbedaan gender ini ditemukan pada keluarga tradisional yang menerapkan peran gender. Pola asuh otoriter biasanya berhubungan dengan rendahnya otonomi remaja, sementara itu pola asuh demokratis biasanya berhubungan dengan meningkatnya otonomi remaja. Dalam hal ini, pencapaian otonomi remaja sering beragam sesuai budaya. Orang tua dan remaja sendiri sebagai contoh, otonomi dini pada remaja lebih banyak terjadi pada masyarakat kulit putih. Konflik antara remaja dan orang tua di rumah terkadang berujung pada kaburnya remaja dari rumah. Secara umum, remaja yang lari dari rumah disebabkan ketidaknyamanan mereka berada di rumah. Banyak yang pergi dari rumah karena penyiksaan orang tua atau orang dewasa lainnya. Ada pula orang tua pecandu obat atau alkohol. Pada beberapa kasus, bisa jadi karena orang tua tidak mampu menafkahi dengan baik, orang tua cepat marah, maupun orang tua yang gagal memberikan perhatian pada remaja juga menjadi penyebab kaburnya remaja dari rumah. Remaja yang kabur dari rumah bukan hanya dari kalangan sosial ekonomi lemah. Pada kalangan sosial ekonomi menengah, biasanya remaja memutuskan untuk kabur dari rumah ketika sudah lelah dengan orang tua yang bermuka dua. Orang-orang mengaturnya sedangkan mereka hidup dengan bebas dan idealisme yang salah. Konflik orang tua dengan anak memang wajar terjadi. Usia, perbedaan visi, hingga gender adalah beberapa hal yang kadang mendasari timbulnya konflik. 3. Penyebab konflik orang tua dengan anak pada dewasa. A. Standar perilaku. Anak pada masa dewasa sering menganggap standar perilaku orang tua yang kuno dan yang modern berbeda, dan standar perilaku orang tua yang kuno harus menyesuaikan dengan yang modern. B. Metode disiplin. Anak pada masa dewasa akan memberontak apabila metode disiplin yang digunakan orang tua dianggap tidak adil atau kekanak-kanakan. C. Hubungan saudara kandung. Anak pada masa dewasa menganggap orang tua melakukan pilih kasih dengan saudara sehingga perasaan membenci saudara muncul.
4. Strategi mengurangi konflik orang tua dengan anak. A. Menetapkan aturan-aturan dasar penyelesaian konflik. Aturan-aturan ini pada dasarnya adalah aturan untuk bermain secara jujur. Kedua belah pihak orang tua dengan anak sepakat untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat, tidak ada hujatan, makian, dan tidak merendahkan yang lain seperti ketika saat diskusi, orang tua memberikan catatan yang positif dengan mengatakan keinginan untuk bersikap adil. B. Cobalah mencapai saling pengertian. Maksud dari saling pengertian di sini yaitu orang tua dan anak sama-sama mendapat kesempatan mengutarakan duduk permasalahannya. Maksud dari saling pengertian di sini yaitu orang tua dan remaja sama-sama dan bagaimana perasaan mereka tentang masalah itu. Dalam diskusi ini penting sekali untuk tetap fokus pada permasalahan yang dibahas, bukan pada kepribadian. C. Cobalah melakukan brainstorming. Orang tua dan anak mencari jalan keluar sebanyak mungkin untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Pada titik ini jangan ada gagasan yang ditolak karena terlalu gila, terlalu mahal, atau terlalu bodoh. Tentukan batas waktu misalnya 5 atau 10 menit dan hasilkanlah kemungkinan penyelesaian sebanyak mungkin. D. Cobalah mencapai kesepakatan mengenai satu pemecahan atau lebih. Orang tua dan anak memiliki pilihan yang paling mereka sukai. Setiap pilihan tidak boleh dibahas karena akan menghasilkan perdebatan yang berkepanjangan dan kadang-kala tidak membuahkan apapun. Pada tahap ini, orang tua dan anak bisa melihat kemana arah minat mereka. Orang tua maupun anak tidak seharusnya menyetujui dengan hal yang menurut mereka tidak bisa diterima. E. Catatlah persetujuan. Meskipun kelihatan formal, tapi tahap ini harus dilakukan karena kadang-kadang ingatan seseorang bisa lupa. Jika suatu saat orang tua atau anak-anak melanggar persetujuan, catatan ini dapat dijadikan pegangan. F. Tentukan waktu membicarakan kelanjutan untuk memeriksa perkembangannya. Jika orang tua atau anak tidak mematuhi persetujuan atau jika pemecahan yang disepakati bersama tidak berjalan, sebaiknya diharapkan permasalahan tersebut harus ditinjau lagi. Oke, pada akhirnya konflik antara remaja dan orang tua selalu dapat dipecahkan jika komunikasi antara mereka berlangsung dengan baik dan terbuka. Kondisi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya tidak bisa dipukul rata. Berbagai faktor yang telah diungkapkan seperti kondisi fisik, budaya, agama, kelekatan sangat berpengaruh dalam resolusi konflik remaja dan orang tua. Oke, terima kasih untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.